Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mr. Levi. Kali ini kita akan membahas bab fluidastatis. Jadi, tujuan daripada pembelajaran fluidastatis ini adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Fluidastatis sendiri diartikan sebagai, atau fluida diartikan sebagai zat yang dapat mengalir ya. Something that can flow, itu diartikan pada, atau kajiannya khusus pada zat cair dan gas. Sedangkan, fluidastatis itu sendiri merupakan fluida dalam keadaan diam. Nah, jadi dalam keadaan diam ini contohnya adalah seperti fluida atau air yang ada di dalam gelas. Jadi tinjauannya dia tidak bergerak. Berikutnya, pada materi ini kita akan mempelajari apa saja ya. Jadi pada materi kali ini kita akan pelajari yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah hukum Pascal, dan yang ketiga adalah hukum Archimedes. Nah, yang keempat dan kelima, tegangan permukaan dan kapilaritas viskositas akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut. Tekanan. Jadi kita masuk ke subbab tekanan. Tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Jadi sebagaimana kita ketahui gaya itu adalah force, sedangkan luas ini area bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan tiap itu adalah dibagi. Oh, jadi udah ketahuan ya bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Berarti nih pressure is equal about force dividing by area, seperti itu. Sebenarnya ini pernah dipelajari waktu kelas 8 ya. Oke, di sini saya tandai. Jadi satuannya udah jelas bahwa tekanan itu adalah Newton per meter persegi atau PA. PA di sini adalah nama dari penemu konsep tekanan, yaitu Bapak Pascal ya. Nah, nanti dia ada sendiri hukumnya, hukum Pascal. Oke, Mister lanjutkan. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi satuan luas bidang tekannya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Jadi di sini sudah ada benda di mana balok ini ditanya tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Nah, ini kita harus fokus ya. Bendanya atau baloknya bermassa 15 kg. Panjangnya 4, lebarnya 1,5, tingginya 2. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahwa yang menekan bidang di bawahnya itu yang di sini. Nah, ini dia, yang menekan bidang bagian bawahnya ya. Jadi, kalau saya gambarkan menggunakan warna lain, hijau. Nah, itu dia yang menekan bidang di bawahnya ya, seperti ini. Nah, berarti kita sebagaimana kita ketahui bahwa benda ini kan selalu memiliki gaya ke bawah ya, yaitu gaya berat atau weight. Di mana weight itu sendiri pengganti untuk force-nya, N kali G. Masanya tadi 15, gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Jadi kita mendapatkan bahwa W-nya adalah 150 Newton. Kemudian kita mencari luas alasnya. Untuk luas alasnya seperti ini. Jadi luas alas atau areanya adalah luas alas balok tersebut 4 meter dikali 1,5 meter. Jadi kita dapat 6 meter persegi. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam rumus tekanannya, yaitu F per A, sehingga F-nya tadi adalah 150 Newton, areanya adalah 6 meter persegi. Jadi kita mendapatkan yaitu 25 Newton per meter persegi, atau juga boleh adik-adik buat seperti ini ya, 25 Pascal, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Berikutnya kita ke hukum Pascal. Ini nama panjangnya tadi, nama bapaknya adalah Blaise Pascal ya. Nah, Blaise Pascal, oke. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi sebenarnya sih prinsipnya kayak misalnya kita ngisi air ke dalam gelas, pasti bentuknya kan kayak sesuai dengan gelasnya ya. Atau ketika kita ke tabung Erlenmeyer yang bentuknya seperti kendi begini, juga air itu memenuhi. Nah, intinya dia selalu mengikuti bentuk wujudnya ya. Ini prinsip bahwa air menekan ke segala arah seperti ini guys. Oke. Nah, sekarang perhatikan dari gambar ini. Jadi di sini kan ada luas penampang 1, luas penampang 2. Yang ini kalau misalnya kita lihat dari atas, dia ada lingkaran ya. Nah, ini lingkaran lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Hal ini digunakan banyak pada mesin pengangkat mobil atau mesin hidrolik ya, dan juga pres hidrolik dan seterusnya. Intinya ini memudahkan banget nih ketika kita beri gaya pelan di sini akan menghasilkan gaya yang sangat kuat karena air menekan ke segala arah. Nah, jadi prinsipnya adalah tekanan yang ada di sebelah kiri akan sama dengan tekanan yang ada di sebelah kanan nih. Masih ingat ya tadi rumus tekanan itu apa? Force dividing by area. Jadi F per A di sini sama dengan F per A di kanan. Nah, ini dia rumusnya gitu. Nah, penerapan hukum Pascal ini yaitu ada pada dongkrak, rem cakram, dan mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, dan seterusnya. Oke, pasti kalian udah nggak tahan dong untuk bisa menguasai bagaimana sih contoh soalnya ya. Nah, berikut contoh soal daripada hukum Pascal. Semoga kalian sulit. Oh, tidak. Semoga kalian gampang memahaminya. Oke, lihat ini. Ada contoh bahasa Inggrisnya example. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti berikut. Wow, anak ini mulia sekali. Ada batu 1 ton. Dia ingin mengangkatnya. Oke, sekarang kalian lihat di sini. Ini sangat gampang sekali ya.
Jika luas penampang pipa besar katanya 250 kali dari yang kecil, maka pertanyaannya adalah tentukan gaya minimal yang harus ditekan anak ini supaya batu ini terangkat ke atas nih guys. Oke, ini sangat gampang sekali. Tadi masih ingat prinsipnya apa? F per A yang ada di sini sama dengan F per A yang ada di sebelah kanan. Jadi ini rumusnya ya. Kalau gitu lihat F1 adalah yang ditanya berapa tadi gaya minimalnya. A1 itu dengan A2 punya perbandingan 250 kali. Jadi A2 di sini kita ganti menjadi 250 kali lipat dari A1. Maka A1-nya bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga F1-nya di sini adalah 10.000. Dari mana 10.000 ini? Ini adalah beban daripada batu. Batunya kan 1 ton ya. 1 ton itu diubah dulu ke kilogram ya, jadi 1000. Nah, untuk mengubah dia menjadi gaya, maka dikali dengan percepatan gravitasi di planet tersebut. Di tempat kita 10 ya, jadi 1000 dikali 10 berapa? 10.000. Jadi 10.000 dibagi 250. Dicoret nolnya 1 ya, coret nolnya 1, terus 1000 dibagi 25 adalah 100-nya dibagi 25 4. Nolnya masih ada ya, jadi dapatnya 40 Newton. Bagaimana? Sudah pusing? Tentu tidak ya. Tentu kalian mahir menguasainya. Oke. Berikutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan ya tekanan yang diberikan oleh zat cair ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, sebenarnya ini pernah belajar waktu kelas 8 ya, gitu. Kalau kamu pernah sekolah ya. Nah, di sini pH, apa tuh pH? Bukan Pizza Hut, tapi pressure of hydrostatic, di mana pressure of hydrostatic itu rumusnya adalah Rho kali G kali H. Nah, kita langsung ke contoh soal. Deng. Wah, ini dia ya. Wow, ada seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter. Oke, kita tandai dulu. Apa itu 15 meter? The height ya, height. Height itu diartikan sebagai kedalaman. Kedalamannya 15 meter, berarti ini jeru ya, alias dalam. Massa jenisnya, nih tak tulis di sini massa jenisnya, kita tandai seceng. Terus habis itu gravitasinya adalah ceban. Pertanyaannya adalah, jika tekanan udaranya katanya adalah 10 pangkat 5 PA. PA itu Pascal ya. Nah, tentukan apa? Yang A, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Ya Allah, gampang bener. Yang kedua apa? Tekanan total. Oh, gampang juga. Lihat caranya. Pertama, ini saya geser sedikit. Iya, tekanan hidrostatis yang dialami ikan ya gampang ya. Tadi udah tahu rumusnya apa? Rho kali G kali H. Rho-nya seceng, G-nya ceban, H-nya 15. Jadi dapat berapa? 150.000 Pascal ya. Dimana ini bisa dirubah loh menjadi 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berikutnya, kalau ini sudah ya, kita masuk ke yang pertanyaan B. Tekanan total yang dialami ikan berapa ya? Oh, tekanan total itu apa? Tekanan total adalah Rho GH yang tadi ditambahin dengan tekanan di udara. Tekanan di udara itu 1 atmosfer yang nilainya 10 pangkat 5 guys. Berarti masuk ke sini ya. Ini tadi kita rubah menjadi 10 pangkat 5 atau juga ini yang dirubah menjadi 100.000. Nah, jadi akhirnya berapa? 150.000 ditambah 100.000. Jadinya 250.000 Pascal. Seperti itu. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.